Pak, belum mulai. Hah? Selamat siang, selamat pagi. Pagi Pak. Kita sudah hadir Pak, Gabes ada 40 orang. Baik, kita mulai saja ya. Halo? ya Pak. Silahkan. Ya Pak. Baik. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat Pak sampai hari ini. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Imawan? Pak Iwan? Alhamdulillah baik. Pak Asep? Baik Pak, sehat. Ya, thank you Pak Asep ya, banyak membantu teman-teman. Saya lihat diskusinya di WhatsApp kita. Ya, sama-sama Pak. Teman-teman semua, saya mau sebelum kita mulai sesi yang kedua, saya mau klarifikasi dulu. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kita di sesi 1. Teman-teman itu masih banyak yang mengirimkan tugasnya baru hanya 1. Jadi mohon dimaklumi, saya belum bisa memberikan nilainya. Saya tunggu masih beberapa hari inilah, saya tunggu supaya segera di-upload sisanya. Sini saya ada daftarnya. Ini kalau kelas A, Bapak Ibu tolong dilihat sebentar. Kelas A yang saya tampilkan yang di atas ini adalah nama-nama yang baru mengirimkan 1, baru hanya job sheet saja yang dikirim. Tadi malam saya cek sampai jam 8 masih posisi seperti ini. Kemudian ada teman-teman, saya tidak tahu apakah nama-nama yang di sini masih jadi peserta atau bagaimana? Karena saya lihat ada beberapa orang di ini yang tidak mengirim sama sekali ini. Adalah ada beberapa orang yang di LMS-nya tidak ada aktif sedikit pun. Ada beberapa orang di antara di sini sama sekali tidak ada aktivitas di LMS. Bahkan login pun tidak pernah. Jadi kalau ada di antara kita yang hadir sekarang ini, yang masih kosong ini, saya masih memberikan kesempatan supaya segera dikirim tugasnya yang untuk sesi 1, yang LK1 sama job sheet 1. Halo? Apa? Bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi tolong yang nama-nama yang berikut masih ada waktu, saya tunggu supaya ini segera dibuka yang masih kosong ini. Terus yang ini yang satu lagi juga ya. Ada yang kelas A ini yang mengirimkan baru hanya LK1. Pak, Pak Ayen. Siapa Pak? Saya Pak Ihsan Pak. Pak Iksan. Ya. Saya namanya Pak Tuani Pak. Iya Pak Lani. Tadi kok sebut Pak. Saya memang agak telat Pak, baru selesai tugasnya. Ya. Mau upload. Ya. Nah, tapi begitu saya login itu dashboard saya itu kosong Pak. Dia bilang there is no no recent course.
Jadi kosong, jadi nggak bisa ngupload. Oh begitu ya. Nah, itu pertama. Yang Ya. kedua, saya dari awal itu saya baca ngakses ngakses LMS-nya, ikuti semua materi dari A sampai habis. Kemudiannya saya materi pembelajarannya juga saya upload yang dalam bentuk PDF. Jadi saya habis itu saya memang nggak terlalu sering login lagi gitu loh Pak. Tapi progresnya nggak ngerti, saya nggak nama-nama atau gimana gitu loh Pak. Ya tentu kalau progres Bapak itu hubungannya dengan aktifan Bapak di LMS. Ya. Itu tapi belum itu sekarang yang tanyakan Nana, yang menjadi tugas khusus Bapak itu yang LK1 sama Jobsit 1 yang harus Bapak segera upload. Jobsit, yang lain Pak Iksan tidak usah Bapak upload. enggak, saya nggak ngupload. Saya justru mau upload tugas Jobsit aja. Iya, itu. Betul, itu saja. Pagi ini saya login ke LMS, itu dashboardnya kosong Pak, jadi nggak bisa ngupload. Bisa Pak, coba dicoba lagi nanti ya. Saya sudah refresh lagi, tetap masih kosong gitu Pak. Mungkin salah alamat kali Pak. Kalau tetap masih kosong, dicoba lagi. Nanti kalau masih tetap kosong dikirim saja nanti ke Pak Ajun itunya, tugas saya. Mau lihat email. Diganti Pak. Hubungi Pak Ajun nanti ya. Ya, tadi saya sudah diskusi dengan Pak Jun. Mungkin Pak Junnya lagi periksa juga barangkali Pak masalahnya apa. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak nih. Iya. Jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman yang di sini, mohon klarifikasi nama-nama ini dan nama yang di atas yang baru mengirimkan satu, supaya segera kita selesaikan penilaiannya untuk teman-teman sudah bisa lihat nilai untuk tugas ini kan? Kayaknya bisa Pak, sekarang udah enggak. Udah Pak, malam bisa Pak. Masih bisa kok sekarang. Oh, udah bisa lagi Pak. Masih bisa Bagian sekarang bawah, masih. Masih bisa. Di bagian bawah ada Pak, di bagian feedback tuh ada nilai, ada graded on. Ya, betul. Masih dibuka itu belum ditutup. Silakan. Masih kelihatan. Saya masih belum bisa Pak. Dashboard saya masih kosong. Mungkin alamatnya Pak Isan salah kali, yang pakai yang angklung Pak, yang baru Pak, bukan yang cek. Mungkin webnya udah betul ini Pak Iksan. Ya Pak. Bapak buka webnya yang calung atau angklung? Yang calung. Jangan, yang angklung sekarang. Oh gitu. Ya ada, makanya Bapak lihat di WA-nya. Minta tolong address. Iya, makanya. Saya juga bingung kenapa kok nggak ada buah apa. Coba tanya teman itu ininya. Jadi apa? Iya Pak. angklung.tdcbandung.com ya. Oh jadi tinggal ganti calung jadi angklung. Betul ya? sekali. Ya, Bapak login di situ ya. Ya oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, memang itu di pergantiannya itu tadi malam. Oh gitu. Ya, Ya makasih Pak nih. sama-sama. Ada yang lain mau klarifikasi ini supaya clear ini. Jadi kalau sekali lagi teman-teman, kalau bisa hari ini clear ini ya, jadi tidak ada lagi. Supaya Bapak juga meringankan Bapak Ibu. Pak, untuk persentase gimana Pak gitu ya? Iya Pak. Untuk persentase gimana ya Pak? Kok masih 20% ya? Progres, Apanya itu? untuk progres. Ya kita kan baru hanya satu sesi Pak. Oh iya, oke. Progres Bapak 100% sudah selesai. Oke siap Pak, terima kasih. Iya. Halo Pak, tanya Pak, Lugina Pak. Iya Pak. Nilainya kemarin ada di ini
gitu. Sekarang Lagi simpen nilainya, Pak. sesi 1. Ya. Nilainya kemarin saya kelihatan tapi sekarang hilang lagi, apa memang lagi di refresh Pak ya? Oh, saya tidak tahu, tapi saya sudah memberikan nilai. Oh iya. Tapi kalau saya lihat, tapi sekarang mungkin apa Di bisa lihat lagi. Pak, di bagian kumpulan tugas sesi 1 Pak, yang mengumpulkan itu di paling bagian bawah ada Pak. Di Di apa? bawahnya itu ada grade. Kumpulan tugas sesi 1, terus nanti digeser paling bawah Pak, ada Pak nilai. Graded ya? Ya, grade itu ya. Oh, kalau graded ada tulisannya nih. Ah, iya, itu dia. Udah ya, berarti graded ya. Pak, berapa nilainya? Tulisan graded aja. Di ke bawah Pak, digeser ke bawah Pak, ada kok Pak. Paling bawah. Oh, ada. Ya, oke, sip. Ya. Ya, Bagus nilainya, Pak. Oke, sip. Santai Pak Lugina, santai. Udah panik nih, disangkanya hilang nih. Ya, itu. Udah sahur kan, Pak? Oke, siap. Makasih, Pak. Hanya di bagian mana Pak ya? Di bagian pengumpulan tugas sesi 1 Pak, terus yang scroll paling bawah Pak itu ada nanti. Paling bawah di Wah, dia agak ngumpet dia. Iya, betul. Tadi saya lihat di paling bawah ada. Sengaja Pak diumpetin Pak. Yang di bawah feedback ya Pak. Di bawah tulisan back. Ya lumayan lah di atas KKM. Jun, KKM-nya berapa Pak Jun? Pak Tuani? Ya, Paling 80. 70 Pak ya? nilainya. KKM-nya Pak setiap materi. Nilai minimal Nggak kelulusan ada Pak. KKM, emangnya bisa minta pakai KKM. Ada remedial Pak, SKS Pak, SKS. Ya, main jajan baru bertiga. Nah, ini seperti ini kan kelihatan ya. Di sininya itu kelihatan nilainya ya. Iya Pak, benar Pak. Udah. Pokoknya yang belum saya kasih nilai ini adalah teman-teman yang baru misalnya ini belum memberikan nilai, baru hanya 1. Nah, teman-teman sekali lagi nanti mohon tugasnya itu adalah berupa job sheet ya, berupa PDF supaya langsung bisa saya lihat nilainya. Artinya kalau saya mau menilai seperti ini ya, saya menilai seperti ini, saya bisa baca tugasnya di sebelah kiri. Kalau dia pakai Word, saya nggak bisa baca. Oh gitu Pak, baik Pak. PDF Pak. Ya, jadi tolong Bapak Ibu mengirimkan tugas itu PDF. Jadi saya bisa melihat di sini tugas-tugas Bapak itu langsung bisa saya baca di sini. Tapi kalau Word nggak bisa nggak support dia. Oke, Pak. Kemarin ada petunjuk Pak, kemarin Pak. Tidak usah, itu kan sudah selesai. Nanti maksudnya ke ini saja, yang sesi 2 ya. Baik Pak. Ya, kalau yang pertama sudah saya maklumi semua, saya kasih nilai yang bagus semua. Ya. Siap, terima kasih. Nah, untuk ini saja, maksud saya untuk berikutnya teman-teman semua harus mengirimkan job sheet 2 yang PDF, LK2 yang PDF. Ya. Jadi saya sambil bisa. Jadi saya bisa gampang saya baca di sini, tinggal ngasih nilai di sebelah. Oh, kalau yang udah terlanjur ngirim nggak usah ya Pak ya, yang udah. Tidak masalah. Kalau yang sesi 1 tidak masalah. Ya. Yang nanti sesi 2 saja. Siap, laksanakan. Ya. Baik Pak. Cuman rezeki anak soleh jadi nggak ngulang lagi. Baik, kita ngobrol-ngobrol dulu, saya baca-baca dulu sebentar ini ya Bapak Ibu ya. Presentasi kita untuk menghantar kita supaya Bapak Ibu nanti lebih lancar untuk di sesi 2.
Desktop, sorry. Ya, teman-teman bisa lihat. Bisa Pak? Ya, ini sesi kedua ini kita pembelajaran kedua, topiknya adalah mengenai menganalisis sistem keamanan jaringan yang diperlukan. Ya, jadi ini pembelajaran kedua kita. Tetapi dari topik ini memang menganalisis sistem keamanan jaringan, tetapi kalau kita lihat di modul, dia konsentrasinya adalah terhadap power wall, ya, dinding api. Nah, yang dibicarakan di modul kita itu ada sistem keamanannya berupa power wall, ya. Jadi makanya tujuannya di sini menerapkan sistem keamanan jaringan yang diperlukan menggunakan power wall, begitulah kira-kira. Jadi adalah konsentrasinya di kita itu adalah tentang power wall, ya, gitu. Teman-teman pasti sudah sering sekali mendengar yang namanya power wall, ya. Bahkan tanpa sadar mungkin ya kita juga sering buka-buka misalnya di Windows 7, 8, 9, 10 ada juga yang namanya power wall, ya. Walaupun sangat menyepelekan masalah power wall ini, untung-untungnya secara default pada saat kita tunggu sebentar, saya lupa tadi untuk ininya supaya kita rekam. Nah, jadi untuk topik kita yang power wall ini record ya. Power wall. Ya. Start recording. Oh, udah kan? Ya, ini sudah kerekam kan? Enggak, ini record di sini. Ini ketik posisi. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini nggak ada record ya.
coba ke menu meeting, Pak. Di sana ada start record, Pak. Sudah dari meeting terus ada start record kan? Oh, sudah. Tapi nggak harusnya cloud ke recordnya di cloud ya. Menu recordingnya mati. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi Powerwall tadi di window di tempat komputer kita yang sering kita gunakan juga ada. Jadi teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya Powerwall. Nah, Powerwall itu semacam, ada orang yang bilang tembok dinding gitu kan. Jadi pokoknya keamanan jaringan untuk melindungi komputer dari serangan dari luar. Gitu. Jadi ada semacam pembatas dulu sebelum bisa mengakses komputer kita atau jaringan kita di dalam, harus melewati sebuah penghalang yang disebut dengan Powerwall. Eta Sri berarti mana mati hadir tadi itu dituliskan. Masih suaranya. Mantap suaranya. Itu kayak di pasar. Aduh, kumaha atau mana? Itu lagi dagang kali, lagi dagang kue itu. Jangan diganggu, lagi dagang. Pusing kali, lagi lockdown. Backsound. Jadi tolong di itu dulu. Jadi kalau dilihat dari itu, dilihat dari jenisnya ada yang personal. Nah, itu dirancang untuk melindungi sebuah komputer terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dihendaki. Jadi ada yang personal ininya.
Kemudian ada tipe yang network. Nah, memang dia untuk diperuntukkan powernya itu untuk khusus melindungi jaringan secara keseluruhan ya. Nah, ini yang personal ini sering juga kita, seperti yang saya bilang tadi, apakah komputer kita itu sendiri karena kita sering bekerja di internet mungkin, ya kita yakinkan bahwa komputer kita itu benar-benar aman. Nah, bahkan kadang-kadang banyak tawaran-tawaran juga apa kita minta ada pop-up yang sudah sudah di cloud komputer bapak penuh di cloud. Oh, ikut my komputer. Nama filenya ini file sesi 2, tapi dia nanti nggak jadi. Nggak bisa. Sekejap bisa. Kerekam itu. Nah. Mana ini? Ya mungkin. Halo? Kata Sandi yang Anda maksudkan kenalan. Reclaim hostnya nggak jalan. Ini reclaim hostnya nggak jalan. Yang paling mana itu kanan. Tergunakan yang atas sentral itu. Host. Ya, tadi udah kerekam kayaknya. Ini udah ngerekam ini. Ya. Ya, halo. Bisa dengar? Ya bisa Pak. Oh, Pak. Lanjut Pak, lanjut. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa. Bagus. Oke. Ini lagi belajar ngerekam ini. Ya. Direkam pakai voice recorder aja Pak. Sudah, sekarang sudah. Oke. Kita lanjut ya, Pak. Ini juga. Oke. Nah, power role itu ada sifatnya, ya. Yang sifatnya itu menjadi sebuah ciri khasnya untuk bekerja. Ini kalau kita lihat sekarang di sini dari ilustrasi gambar ini adalah internet, kemudian ini ada power role-nya, ini jaringan kita di dalam misalnya, atau misalnya jaringan kita di sekolah. Nah, kita membuat sebuah power role di sini. Nah, pada saat kita tentu di internet ini bebas kan, banyak sekali hal-hal yang tidak kita butuhkan. Jadi pada saat dia melewati power wall yang sudah kita tentukan sebelumnya atau sudah kita atur di dalam konfigurasi kita misalnya, bahwa semua hal-hal yang tidak diperlukan untuk jaringan kita ini dia tolak. Berarti sifatnya dari power wall kita ini sekarang adalah
jadi filtering. Jadi berbagai macam informasi yang masuk ke sini, yang informasi yang kita butuhkan saja yang diterima. Itu. Jadi itu loh kira-kira logika dari filtering yang dibangun di sebuah pengaturan power walls. Ya. Nah, ya tentu ini berbagai macam hal tergantung daripada keinginan si administrator atau sifat atau pengaturan seperti apa yang ingin dilakukan di dalam jaringan kita untuk kepentingan jaringan instansi. Ya. Kemudian ada yang namanya stateful inspeksi. Jadi ada membandingkan aspek kunci, ya, dari setiap paket database dari sumber yang dipercaya, paket yang masuk keluar dibandingkan, dicocokkan, ya. Jadi kalau informasi yang masuk dari sini, ya dicocokkan dulu apakah sesuai dengan permintaan saya, request saya cocok dengan yang dikirimkan. Kemudian ada semacam pencocokan paket permintaan. Kemudian bisa juga sifatnya seperti autentikasi. Jadi ada pencocokan yang diperuntukkan dari request ini sama dengan power itu sudah cocok, maka data itu atau data informasi itu yang diminta yang tadi itu dipersilahkan untuk bisa masuk ke dalam jaringan kita. Itu yang sifatnya tadi stateful untuk inspeksinya. Oke. Nah gitu ya. Nah, kemudian ada di bagian mana saja firewall kita itu bekerja. Nah, di gambar ini bisa kita lihat ada stack dari TCP/IP kita, ya, mulai dari aplikasi sampai dengan physical. Jadi pada saat dia di level transport, misalnya, berarti semua penjagaan kita orientasinya terhadap seluruh protokol yang bekerja di dalam transport, gitu ya. Halo? Jangan ngantuk dulu ya. Ya Pak. Jadi, sekali lagi, levelingnya di sini yang bagian daripada pekerjaan di firewall itu bisa dibagi-bagi berdasarkan stack TCP/IP kita. Itu maksudnya. Jadi itu saya kira lebih memudahkan di dalam pengaturan firewall. Taruhlah misalnya kita mau menjaga bahwa di transport itu melalui transport yang namanya UDP misalnya. Maka secara khusus firewall kita itu adalah melakukan pengaturan terhadap transport apa yang digunakan untuk mengangkut semua data-data yang kita inginkan, atau mengangkut semua data-data yang datang ke dalam jaringan kita. Selain daripada itu, kita tolak. Itu kira-kira. Itu untuk paket-paket yang melewati level di network TCP/IP. Ya. Kemudian bisa dilihat juga misalnya apakah lewat stack network atau internet. Nah, misalnya jadi sekali lagi stack di sini adalah pengaturan berdasarkan protokol yang berjalan pada leveling TCP/IP kita. Jadi sekali lagi itu adalah cara-cara untuk mengidentifikasi kebiasaan daripada paket di dalam pengiriman throughputnya melalui TCP/IP dan stack
yang diatur, bahkan bisa diatur melalui port-port dari protokol-protokol yang melewati stack TCP/IP itu sendiri. Jadi network levelnya di sini adalah untuk pengaturan di dalam protokol yang dilewati berdasarkan stack daripada TCP/IP. Itu intinya. Kemudian, karena dia merupakan paket data, ya tentu paket data itu ada besaran-besaran yang terkandung di dalam pengiriman paket. Sesudah data-data itu dipecah-pecah, tentu itu kita harus headernya seperti apa, itu menjadi salah satu dasar kita berpikir di dalam pengaturan TCP/IP. Jadi misalnya protokol yang disusun di protokol informasi pada headernya disusun ini apanya, dasar TCP/IP paket data yang ada di headernya 9 byte. Kemudian alamat sumbernya itu ukurannya di headernya besaran paketnya itu 32 bit, kemudian alamat tujuannya juga 32 bit, port sumbernya apakah TCP/IP atau UDP. Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan di dalam pencocokan. Misalnya, data ini benar-benar seperti ini tidak. Kalau di luar daripada ini, berarti ada data yang ditumpangkan. Gitu ya, ada data yang sengaja ditumpangkan memalsukan informasi itu makanya itu menjadi salah satu strategi dari Powerwall untuk mengidentifikasi ini semua. Berarti ada data-data yang bocor, yang berlebihan. Kalau Bapak Ibu pernah pengalaman misalnya begitu kita aktif Powerwall kita di Windows, ada kata-kata yang menyatakan apakah Anda mau menerima data ini atau tidak. Itu berarti Powerwall kita itu mencurigai bahwa ada hal yang tidak sewajarnya datang tidak sesuai dengan request kita pada saat membuka internet. Maka dia bertanya, walaupun software yang mau menanyakan ke kita itu adalah software yang berupa promosi. Bapak pernah mengalami itu? Halo? Pernah, iklan ya? Ya, semacam pop-up. Misalnya tiba-tiba ada file ini yang datang, apakah Bapak menerimanya atau tidak? Atau pada saat kita mau mendownload, Anda suka bertanya seperti itu. Itu berarti ada warning bahwa ada yang kelebihan paket data di headernya yang tidak sewajarnya. Kira-kira begitu salah satu contoh untuk Powerwall. Ya, jadi itu adalah strategi pengamatan dari Powerwall. Tentu itu semuanya berdasarkan pengaturan kita di dalam konfigurasi Powerwall. Oke. Kemudian karena Powerwall kita ini yang paling terkenal, khususnya di mainnya kita biasanya kan di Linux ya. Jadi yang namanya IP tables itu kayaknya paling sering kita dengar ya. Jadi kalau saya mau cerita sedikit di sini bahwa IP tables itu adalah sebuah khusus untuk Powerwall yang sifatnya net filter. Nah, dia itu berbasis free ya, open source. Itu jadi di mana-mana bisa kita dapatkan programnya atau paketnya. Jadi dia itu harus diketikkan, ya, harus diperintahkan sesuai dengan pola perilaku dari IP tables itu sendiri. Jadi IP tables adalah sebuah program yang diperuntukkan untuk Powerwall, ya,
yang sering kita temukan di Linux, terinstall di Linux atau harus diinstalkan ulang, tetapi sifatnya dia adalah open source, berbasis command line. Nah, kemudian mungkin teman-teman sudah pernah mendengar yang namanya IPCO. Ini juga sangat mengasihkan ya, karena ini bisa kita instalkan. Ini bisa juga, jadi dia itu adalah bisa digunakan sebagai gateway, ya, bisa kita gunakan untuk DMJ, untuk bahkan sekarang sudah menggunakan VPN, gitu ya. Jadi harus sudah ada VPN-nya sehingga jaringan kita bisa benar-benar aman, ya. Kita bisa ada sifat tunneling di dalam pengantaran paket kita, terbungkus rapi di dalam terowongan tertentu, maka orang akan lebih aman kalau menggunakan jaringan kita. IPCOP ini juga sumbernya gratis. Silakan Anda Bapak coba-coba nanti download dan cobakan, instalkan. Saya kira kalau ini menjadi alternatif teman-teman untuk menggunakan ini di sekolah. Oh, saya sudah bosan menggunakan gateway, saya menggunakan Debian. Saya juga sudah bosan menggunakan dengan mikrotik, misalkan. Ini saya kasih tahu saja, coba Anda Bapak Ibu, cobakan nanti download IPCO. Ini sangat mengasihkan. Nah, kita bisa melihat pengaturan-pengaturan kita, seperti yang Bapak lihat ini sekarang. Ini bahkan kita bisa melihat kegiatan-kegiatan klien, kemana saja larinya mereka, karena ada semacam lognya di sini yang bisa langsung ditampilkan oleh IPCO. Oh, saya kira ini menjadi alternatif kita ya untuk Powerwall. Kemudian ada lagi yang namanya Shorewell. Ini mirip-mirip dengan IPTAB. Ya, ini kayaknya kakak beradik ini. Nah, Shorewell ini ada Powerwall juga di open source. Dia bisa kita gunakan untuk IPv4 dan IPv6. Ya, jadi hampir mirip dengan IPTAB. Kemudian ada lagi PSense. Ini juga sama, kita installkan juga sama seperti sistem operasi. Ini mirip dengan yang IPCOP tadi. Ini juga patut, tapi dia sifatnya dibangun dari FreeBSD. Kalau IPCOP itu dibangun dari Linux, ya. Kalau PSense ini dibangun dari FreeBSD. Silahkan kalau mau coba-coba nanti. Kemudian ini khusus untuk di Debian atau di Ubuntu, ya, yang namanya UFW. Nah, itu kepanjangannya Uncompleted Firewall, ya. Nah, jadi kalau kita teman-teman sering menggunakan Ubuntu, ini sering dipakai, ya. Nah, dari software yang tadi itu Bapak Ibu, silakan di sini ada linknya. Linknya saya ambil dari sini dan biasanya disuruh di downloadnya juga ada di bawahnya itu ada link download. Silahkan dicoba-coba nanti. Kemudian Powerwall yang versi komersial, ya. Ada checkpoint Powerwall 1. Nah, ini biasanya kalau komersial memang rada gerah juga kita karena softwarenya nggak tanggung-tanggung, mahal-mahal ya, karena semua konversi dolar. Nah, ini ada beberapa Raptor, X-Sentry. Nah, ini tapi kalau dibilang sebenarnya bagus-bagus, justru bagus-bagus sebenarnya, cuman harganya juga bagus ya. Kemudian ada yang namanya, ini ada saya buat tadi, saya lihat kemarin ada 5 pre-Powerwall software. Nah, ini yang sering ditawarkan ke kita kalau kita sering ke internet karena memang dia free. Ini di basis Windows, John ARM. Nah, tapi sering ini jadi pop up ya.
Jadi seperti mengganggu juga kalau tiba-tiba datang ke komputer kita. Ada Komodo, ya. Ini ada beberapa menjadi pilihan kita untuk diinstalkan di Windows. Nah, kalau ini Bapak Ibu itu yang saya bilang tadi, ini menjadi hal yang biasa bagi kita, sering kita gunakan. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar karena memang defaultnya sudah dijaga kita sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita buka dan kita tidak tutup lagi ulang, gitu. Jadi ini adalah sering masih mulai dari Windows Vista katanya sampai ke Windows 10 masih sifatnya masih seperti ini. Nah kalau kita lihat seperti ini, yang kayak gini misalnya, ini sering kita bahkan kita langsung di off-kan saja semua supaya segala sesuatu dia bisa mudah gitu. Ya, supaya mudah menginstalkan segala sesuatu. Padahal ini sebenarnya adalah salah satu cara-cara untuk mengamankan Kami di sini produksi masker, target komputer pribadi kita. Nah, begitu dulu teman-teman penghantar kita supaya Bapak Ibu nanti ada waktu untuk bekerja lagi. Semoga nanti tugas-tugas yang sesi 2 itu yang LK1, LK2 sama job sheet 2. Tapi sekali lagi teman-teman tolong tugasnya dikirimkan dengan format PDF ya. Baik Pak. Ya, gitu. Ada yang mau dijelaskan teman-teman? Ya, pengalamannya mungkin. Silakan, masih ada waktu kita sedikit lagi. Izin bertanya Pak Tuani. Ya, silakan Pak. Begini Pak Tuani, kalau kita lihat software firewall itu kan banyak yang free sama komersil. Iya Pak. Yang perbedaan yang paling menonjol antara free yang komersil apa? Nah itu pertanyaannya bagus sekali Pak. Jadi memang kalau yang komersil khususnya Microsoft misalnya, itu bukannya si firewall yang tidak bagus. Menurut saya bagus karena Pak Gabi sudah pernah beli belum. Justru itu cuman memang kita belum pengalaman karena tapi yang namanya beli itu pasti mahal Pak. Bagus juga. Salah satunya misalnya yang tadi saya bilang itu sudah dikasih yang bagus sebenarnya. Cuman kita malas menggunakan. Kemudian enaknya yang gratis apa Pak? Yang itu sampai sekarang semua para pengembang masih terus-menerus mencari kelemahan-kelemahan daripada firewall kita itu sehingga mereka ada update-nya, ada pengembangannya. Jadi saya kira ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Gitu Pak. Ya. Jadi yang bagusnya ya kita harus coba gitu. Kemudian yang masalahnya sekarang kalau yang namanya beli ya di situ problemnya. Tetapi sampai saat ini menggunakan firewall yang berbasis open source juga saya kira sudah lumayan. Pak ya. Pak siapa tadi Pak? Ya, terima kasih Pak Tuani penjelasannya. Pak Agus tadi ya? Iya betul Pak. Ya. Ada yang lain Pak? Pak Taulani, izin bertanya Pak Taulani. Pak Robi ya? Iya Pak. Ya, gimana Pak Robi? Hidupkan videonya Pak. Oh ya Pak, sebentar Pak. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati. Hadir. Ya, mengaruh dari Lampung. Ya. Pak Asep kabarnya. Pak Taulani. Mau bertanya Pak Tuani. Oh Pak Tuani. Ya. Taulani. Tuani. Pak Tuan. Bagaimana sih Pak firewall itu berfungsi di topologi jaringan kita Pak? Bagaimana? Firewall itu akan berfungsi di topologi jaringan kita pakai. Oh ya, jadi ya kalau di dalam topologi kita itu kalau Bapak mengatur firewall-nya itu adalah
berarti power wall itu berada di posisi seperti pintu gerbang, Pak. Jadi sebelum masuk ke rumah, ada dulu power wall-nya di depan. Jadi tidak asal-asal masuk data ke rumah kita itu. Itu Pak Robi, ini itu analoginya Pak Robi ya. Jadi kalau Bapak mau mengatur di topologi, berarti power wall itu harus berada di jaringan antara jaringan luar dengan jaringan dalam. Begitu, itu posisi power wall-nya. Itu Pak ya. Jelas Pak? Ya, jadi kalau Bapak mengatur di topologi Bapak, sekali lagi power wall berposisi di antara jaringan dalam dan jaringan luar. Itulah fungsinya nanti menjadi filtering atau penyaringan semua request terhadap jaringan luar. Begitu Pak Robi ya. Terima kasih Pak Tuani. Ya, go. Pak Tuani, Pak siapa nih? Izin lagi bertanya. Iya ya, Pak Abdaniel. Halo, Pak Agus. oh iya. Halo Pak. Pak Tuani, kalau firewall biasanya bolong-bolongnya ada di mana sih? Celah-celah yang sering bolong di firewall. Nah itu. Jadi tadi saya bilang Pak, ada kalanya pengaturan power wall-nya itu tidak tepat. Misalnya, untuk itu dia bawa sini, taruh di sini. jadi untuk pengaturan power wall-nya itu harus jeli. Artinya gini, kita didasari dengan port scanner yang kita di pertama kemarin. Kira-kira apa yang kira paling berpotensi untuk dimasuki oleh data-data yang tidak penting. Maka tadi saya bilang, saya tampilkan di TCP/IP itu dasar kita adalah aliran data yang melewati semua protokol yang ada di TCP/IP. Itulah yang sangat memungkinkan karena tidak ada jalur selain daripada port di TCP/IP. Cuma masalahnya begini, TCP/IP itu adalah terbuka. Kalau tidak terbuka, kita tidak bisa memperlihatkan apa yang kita punya terhadap orang lain. Atau kita tidak bisa meminta sesuatu untuk kita butuhkan terhadap server orang lain di luar internet sana. Nah, dari situlah potensi orang bisa mengganggu aliran data itu. Sehingga itu aliran data itu yang kebiasaan kita request terhadap server atau ke internet, itulah yang menjadi prioritas kita juga di dalam penjagaan di power wall. Misalnya, saya di tempat saya itu sering menggunakan yang namanya HTTP, kemudian aplikasinya yang lain ke FTP atau DNS. Nah, berarti kan kita harus menjaga itu, menjaga port-port yang sering digunakan itu. Itu yang membuat kita jadi semakin pengalaman di dalam potensi penggunaan jaringan kita itu. Begitu Pak Agus ya, sementara. Iya Pak, terima kasih. Pak Tuani. Izin tanya Pak. Pak siapa nih? Daniel Pak. Pak Dedi. Pak Tuani mau bertanya untuk silakan. Untuk firewall itu karena kan kita setting jaringannya masih diimplementasikan. Nah, sekarang menggunakan VMware dan atau VirtualBox tergantung spesifikasi. Itu apakah ada kendala Pak nanti? Terima kasih. Tadi ada VirtualBox ya Pak? Ya, kan ada yang, kalau saya pribadi kan karena melihat spesifikasinya masih di bawah standar, terus saya menanyakan teman-teman yang ada di sini di forum, ada beberapa orang sarankan pakai VirtualBox gitu. Karena kan kita bekerjanya juga menggunakan laptop, karena PC server belum bisa dipakai. Terima kasih.
Ya, jadi Pak Daniel, untuk Bapak mencoba power roll itu nanti, ya memang harus ada yang jadi power wall-nya, dan harus ada juga komputer yang menguji power wall, kan gitu kira-kira Pak. Betul. Makanya Bapak harus menggunakan virtual. Dan memang itu sudah resiko Pak Daniel, kalau Bapak mau membuat jaringan di dalam virtual, tentu sumber daya komputernya harus lebih besar sedikit lah. Kalau laptopnya mudah-mudahan ada 4-8 RAM-nya misalnya. Karena nanti banyak memberikan, bayangin saja Pak, satu komputer dibagi menjadi beberapa komputer gitu. Jadi memang Pak Daniel harus siap-siap dengan laptop atau PC yang agak lebih canggih sedikit lah gitu Pak. Habis bagaimana? Kecuali Bapak Daniel menggunakan beberapa komputer di lab, karena gini, nanti semua topologi atau jaringan kita yang sudah Bapak bangun itu nanti Pak Daniel bisa pertahankan di dalam menggunakan praktek kita, mulai dari praktek sesi 2 sampai terakhir. Tidak usah Bapak otak-utik, itu nanti semua bisa kita bekerja di situ. Apakah nanti kita mau belajar di sesi 3, sesi 4, sesi 5, nanti Bapak bisa tetap menggunakan topologi yang Bapak sudah bangun itu. Gitu Pak Daniel ya? Baik Pak Tuan, terima kasih penjelasannya. Ya. Oke, udah begitu dulu. Sementara Bapak Ibu ya, silakan bekerja. Sorry Pak Tuani. Siapa Pak Tuani? Adi? Pak Dedi. Ya, gimana Pak Dedi? Iya Pak. Ini Pak Tuani, tadi saya lihat slide yang Bapak share. Ya. Di sana tertera ada firewall untuk level network dan juga level aplikasi. Ya Pak. Untuk level network itu kan Pak, nanti yang tadi saya pahami berarti lebih ke arah IP address, DNS-nya berapa, portnya berapa Pak ya? Dan ya. tadi bisa kita gunakan IP code diantaranya gitu. Nah kalau untuk level aplikasi Pak, apakah juga menggunakan tadi IP code atau yang lain-lain, atau itu nanti pekerjaannya si programmer untuk membuat Begitu. Bapak mau menanyakan yang di IP code ya? Jadi dapat serti nggak sih? Pak, kalau untuk level ini Pak, level aplikasi itu gimana Pak? Sehingga apakah IP code juga bisa ke sana? Ya betul. Jadi gini Pak, semua protokol ya, semua protokol yang berjalan di TCP/IP yang terakhir, yang itu yang kita sebut dengan aplikasi, kan banyak Pak. Misalnya ada HTTP, ada FTP, itu kan semua protokol yang berjalan di aplikasi kan. Nah, Pak, ya. Jadi kalau DNS itu bisa masuk ke UDP, dia bukan transport TCP/IP. Jadi itu berarti menjadi salah satu cara mengidentifikasi bahwa HTTP itu berjalan di aplikasi, sehingga penyusunan untuk konfigurasi firewall kita itu bisa lebih mudah pengaturannya. Oh, ini yang berjalan di aplikasi. Jadi penjagaan kita adalah teridentifikasi di dalam protokol yang berada di stack aplikasi. Gitu Pak dan iya. Siap. Oke. Teman-teman. Satu lagi Pak Tuani ya. Ya bagus. Begini Pak Tuani, saya pernah coba pakai Nmap, terus kelihatan ada port terbuka. Terus saya masuk ke port itu, tapi nggak bisa masuk. Saya coba masuk, tapi nggak bisa masuk. Apakah itu penggunaan firewall ya? Bukan. Itu ke lockdown Pak. COVID. Bapak kan sudah men-scan ya. Bapak scanner dengan Nmap. Iya. Misalnya terbuka. Oh, port misalnya port 23 terbuka gitu ya? Iya. Saya coba masuk. Apakah itu
akibat di pemasangan firewall atau apa? Tapi Bapak tidak bisa masuk. Ya, tapi saya tidak bisa masuk. Misalnya apa Pak? Misalnya 192, 168, 11 port 43 misalnya. Saya masuk, tapi nggak bisa masuk. Padahal port itu terbuka di Nmap. Iya, Bapak kan menggunakan port 43 misalnya. 43 itu apa? Kalau saya lihat HTTP atau FTP ya? Tidak. Kalau FTP itu kan 23 kalau nggak salah. Kalau HTTP kan 80. Itu kan misalnya Pak. Misalnya. Tapi begini Pak, mungkin pada saat itu port itu memang terbuka, tetapi Bapak mau masuk ke lubang itu tidak dengan jalur yang pas. Misalnya kalau mau masuk ke FTP, tentu ada perintah khusus untuk itu. Mau masuk ke HTTP harus perintah khusus untuk itu. Untuk masuk ke TLS perintah khusus untuk itu. Jadi bukannya tidak masuk Pak, tetapi port itu memang sudah terbuka. Cuman cara kita yang masuknya ini juga harus tepat. Oh iya. Bisa dicontohin nggak? Ya. Bisa dicontohin Pak, masuknya gimana? Oh begini misalnya, baik Pak, misalnya gini, Bapak installkan aja dulu misalnya, ada contoh seperti contoh kemarin saja ya, Bapak disuruhkan menginstalkan FTP ya? Iya Pak, iya. FTP, misalnya Bapak setting bahwa FTP itu berjalan di port 21. Ya. Kemudian Bapak scan pakai Nmap, protokol FTP itu sudah terbuka. Nah, open. Iya. Gitu kan? Iya. Sekarang Pak Agus mau mencoba, benar enggak terbuka ini gitu kan? Ya sudah, Bapak koneksi saja dari kliennya FTP nomor sekian. Ya kan? Tidak usah Bapak ketikkan lagi portnya. Bapak FTP-kan saja ke nomor server sesuai dengan FTP itu berada. Nanti jalan buktikan bahwa memang dia sudah terbuka Pak. Oh iya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Tuan. Iya Pak. Oke. Maaf merepotkan nih. Nah, justru yang merepotkan saya suka. Jadi teman-teman, ya, yang 52 ini, satu lagi Pak, tolong di sistem, kalau bisa teman-teman, khususnya di grup ini, tolong kalau teman-teman yang di sistem itu foto yang aslinya, dan kalau bisa foto yang terbaru sekarang supaya saya bisa melihat juga Bapak Ibu ya. Halo? Iya Pak, halo. Tolong siap. Semua di mute Pak. Jangan dikasih foto yang terlalu muda ya. Kalau memang sudah tua ya disyukuri saja sudah tua gitu ya. Ini foto artis lagi Pak. Oke Pak ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di hari mendatang ya. Iya Pak. Terima kasih. Selamat menjelang Lebaran ya. Iya Pak. Oh iya. Selamat sama-sama. Terima kasih. Senang sekali menghadiri webinar World Ready ini. Yang pertama dari seri Iya, Pak siapa nih? Bantu para guru mau nanya Pak untuk menggunakan teknologi secara dari atau mentoring untuk mohon dimaklumi kalau sekarang saya berbicara dalam bahasa Inggris. Maaf, tapi bahasa Inggris saya belum benar untuk berjalan. Thank you very much and welcome to this seminar. Jelas Pak. Challenging time. You must be challenged to suddenly have to switch to delivering education remotely. karena kan kita mau menyambut your colleagues through technology alone, whether that's kegiatan yang sudah di-upload email, itu masih berjalan nggak Pak? Atau berjalannya sampai hari ini atau masih berjalan?
I know how difficult being a teacher is at the best of times. I used to be a teacher, not a very good one. I worked at the British Council teaching English. Gimana Pak Daniel tadi? Constantly innovating. Pak Tuani mendengar suara saya, Pak. Delivering the best possible education. Kalau Bapak ngomong ada yang bunyi di sebelah Pak. That innovation which Ada backsoundnya. Ya Pak, mendengar Pak. Jadi Bapak mau ngomong 2 kali. Ya silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kegiatan yang di minggu ini Pak, itu dimulai lagi kapan ya Pak? Karena kan kalau kita melihat kemarin Sabtu Minggu itu masih absen ya di RMS gitu. Apakah masih tetap gitu? Karena kan durasi per harinya diminta maksimal 2 jam. Terima kasih Pak. Hilang Pak. Pak Tuan, dengar suara Pak? Tes. Pak Dedi. Pak Daniel nggak kedengeran, kurang keras. Ya Pak, dengar suara saya Pak? Ya, coba aja, udah. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk kegiatan yang saat ini, untuk minggu ini, apakah kegiatan daring itu masih berjalan sampai minggu ini? Karena kita melihat modul yang kemarin pertama itu hari Sabtu dan Minggu tetap masih berjalan dan absen. Karena untuk memenuhi jamnya itu minimal 10 jam. Ya. Terima kasih Pak. Sementara itu Pak. Oh iya, kalau tidak salah yang itu Bapak tidak usah pedulikan beberapa jam itu. Yang penting Bapak pada saat sesi sesudah pikon seperti ini, Bapak mengerjakan semua buka-buka saja itu, buka-buka saja sesi 2 dari sekarang, materinya apa-apa saja, dan kemudian Bapak besok saja mau buka lagi. Kalau soal perhitungan jamnya itu nanti kan Bapak dilihat dari keaktifan Bapak login ke sistem. Iya Pak. Nah, jadi jamnya itu, perhitungan jamnya itu saya kurang tahu jelas, itu pengembang yang tahu itu untuk moderain. Tapi kalau saya lihat progresnya di situ teman-teman rata-rata yang selesai sesi 1 ini sudah diberikan progres yang sampai 100 nilainya saya lihat untuk sesi-sesi itu. Nah, tetapi ya itu, saya tidak melihat progres Bapak sudah berapa jam dan berapa jam itu. Saya tidak bisa melihat itu, hanya Bapak sendiri yang bisa melihatnya. Kalau di sistem Pak, gitu. Ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Sampai di situ dulu teman ya. Silakan, selamat bekerja. Pak. Selesai udahan? Ya, lip. Selesai ya? Ayo, kerja kelompok lagi. Kita akhiri dengan hamdalah teman-teman. Alhamdulillah. Absen. Banyakin topik aja Pak di forum Pak, biar nanti teman-teman bisa. Kemudian yang kedua teman-teman. Namun cara berkembang saya. Ya, makasih. Selalu Pak Lugina. Izin dulu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.